Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Mastercam lead atau bubut. Tapi untuk kali ini saya akan membahas Mastercam lead yang 3 aksis, yaitu aksisnya aksis X, Z, dan C. Nah, teman-teman, di sini saya akan menggunakan Mastercam versi 2017. Kemudian teman-teman, saya mempunyai gambar seperti ini. Jadi gambarnya ini ada heksagonnya, kemudian ada drillnya di bagian depan, kemudian ada drillnya juga di bagian diameter, ada slotnya di bagian diameter. Jadi ini nanti akan saya kerjakan menggunakan Mastercam versi 2017, kemudian menggunakan mesin yang bubut 3 aksis. Baik, lanjut saja teman-teman. Langkah pertama kita membuat diameter 100, kemudian dan diameter 60. Kita ke Mastercam, kita lihat dari samping kanan, kemudian kita buat diameter 100. Enter. Kita tambah lagi buat diameter 60. Nah, setelah itu kita membuat heksagonnya. Heksagon yang pertama ini berdasarkan diameter luar atau diameter 100. Heksagon yang kedua berdasarkan diameter dalam atau diameter 60. Oke, kita ke rectangle, kemudian polygon. Kita klik dari center ke diameter yang paling luar atau diameter 100. Kemudian di sini ada dua pilihan, flat sama corner. Kita pilih yang corner. Kemudian tambah, kita membuat heksagon yang dalam berdasarkan diameter 60. Kita pilih yang flat. Oke. Kemudian setelah ini kita lihat gambar, di sini ada drill diameter 10. Posisi koordinatnya X41Y0. Kita buat seeker center point X41Y0, enter. Kemudian kita tulis diameternya 10, enter. Oke teman-teman, kita lanjut untuk membuat solidnya. Solidnya ini panjangnya 100. Kita buat solid, extrude, diameter dalam dan diameter luar. Nah, ini panjangnya 100. Kita oke. Kemudian saya membuat yang poligon yang dalam. Saya extrude ini, kemudian saya cut. Di sini saya lihat depth-nya 100 dikurangi 80, 20. Depth-nya 20 mili. Enter. Seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita membuat heksagon yang luar. Setelah itu kita perlu bantuan diameter untuk mengkat yang luar. Kita lihat dari right, misal diameter 110, enter. Kemudian saya ke solid, extrude, heksagon yang luar, kemudian diameter bantuan. Oke. Saya cut sama-sama 20. Kemudian kita membuat drill diameter 10, depth-nya 20. Kita extrude, enter. Sudah cut, depth-nya 20. Oke. Kemudian drillnya ini per 60 derajat. Jadi tinggal kita rotate. Di sini kita menggunakan menu
circular pattern, kemudian saya klik yang mau kita rotate, kemudian saya di sini per 60 sebanyak 5. Nah, ini udah jadi. Oke. Nah, setelah itu saya membuat drill yang di bagian diameter. Saya top di bagian ini drillnya. Saya buat di Z sekian, top. Di sini kita lihat koordinat drillnya berarti di minus 10 karena 100 dikurangi 90. Diameternya sama, diameter 10. Kita ke Mastercam, kita buat circle center point, X-nya minus 10, Y 0, enter. Di sini diameternya juga 10, enter. Kemudian ini kita extrude, solid extrude, sama kita cut, tembus. Oke, setelah ini kita rotate, circular pattern, saya klik yang mau saya rotate, kemudian saya lihat dari right per 60 sudah oke, sudah jadi. Per 60 sebanyak 5. Oke. Kemudian selanjutnya saya membuat slot ini sepanjang ukurannya kalau dari X0 nya 60, lebarnya 10, ada R5. Baik, kalau kita ke wireframe, kita ke rectangle, kemudian kita ke rectangular shape. Kita pilih dari sini. Kemudian saya lihat panjangnya 60, lebarnya 10. Lebarnya 10. Kemudian kita pakai radius. Oke. Isometrik. Kemudian ini saya cut. Solid, extrude, cut. Ke arah atas. Oke, sudah jadi. Nah, setelah ini saya rotate seperti drill ini tadi. Saya dari right, circular pattern yang saya rotate ini, oke. Ini sama rotate-nya per 60 derajat. Instances-nya 5 karena yang satu induannya, oke. Nah, ini bentuknya sudah jadi, teman-teman. Selanjutnya kita membuat programnya. Ini saya buat remove history dulu, ke model prep, remove history, enter. Jadi garis-garis ini bisa saya hapus tanpa merusak solidnya. Baik, teman-teman, sekarang kita membuat toolpathnya. Kita ke mesin, kemudian lathe. Di saya menggunakan lathe Z-axis line bed mm. Saya klik, kemudian saya ke toolpath. Kemudian saya membuat
stock setup, properti, diameternya 105 misal, diameternya 105, panjangnya 120, Z depan saya kasih 2 mili, enter. Setelah itu saya ke cak, saya pakai ini, saya from stock, misalnya saya cak 10 mili, enter. Sudah jadi teman-teman untuk raw material sama caknya. Sekarang kita lanjut membuat program. Top, saya facing bagian depan dulu. Oke, saya menggunakan ini, base parameter misalnya per 1 mili. Oke, kemudian saya roughing diameter ini, saya membuat turn profile dulu. Oke, nah turn profilnya sudah terbentuk. Saya lihat dari top, kemudian turning, roughing. Oke, misal per 1 mili, ini saya finishkan sekalian saja, karena ini hanya sebagai contoh. Saya gunakan remaining stock, lead in lead out, kita ke lead out, kemudian misalnya saya lebihkan 3 mili. Jadi fungsinya di sini lead out-nya saya kasih 3 mili agar lebih. Baik, setelah itu saya drill dulu bagian dalam ini. Saya drill, misal saya langsung drill diameter besar, misal diameter 40, depth-nya minus 110, back drill. Oke, ini drillnya sudah, kemudian kita bubut dalam, kita ke roughing, pakai boundary-nya yang dalam, kemudian kita pakai pahat boring, misal pakai yang ini, diameter 32, parameter. Oke, lead in lead out, saya lead out-nya kasih 3 mili biar lebih, kemudian menggunakan remaining stock. Oke, untuk yang dalam juga sudah selesai. Coba kita verify. Drill, kemudian boring diameter dalam. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita membuat heksagon luar dan dalam. Baik, saya langsung ke face contour. Konturnya itu saya menggunakan solid. Ini yang dalam, oke, yang luar. Kemudian saya pilih yang dalam. Oke. Kemudian saya pilih tools. Misalnya saya pakai flat end mill diameter 10. Oke. Saya di tools.
next, tentukan putaran, tentukan fade, number tool misalnya 5, finish. Kemudian di sini komputer oke, depth cut misal per 2 mili. Kemudian depth 20. Retract-nya kita nggak usah saja, oke. Mengerjakan yang dalam karena ininya untuk kompensasinya right, kita buat left. Nah, ini sudah mengerjakan yang heksagonnya. Kita buat lead and lead out-nya. Lead and lead out adalah keluar masuk dari tool. Misalnya 50, 90, radiusnya 0, overlap 0. Nah, sekarang sudah ada lead in lead out nya. Mengerjakan yang luar terlebih dahulu, kemudian baru heksagon dalam. Kita lihat backplot menggunakan simulasi rotary axis. Oke. Nah, dia muter seperti ini. Oke, teman-teman. Setelah kita membuat heksagonnya, selanjutnya kita membuat slot yang di bagian diameter luar. Kita membutuhkan garis untuk chainnya. Oke, atop. Kemudian saya lihat dari rack, kemudian saya rotate, transform, rotate per 60 sebanyak 5. Oke. Saya lihat dari top, kemudian saya ke turning. Di sini menggunakan C-axis kontur. Saya menggunakan garis. Saya klik semua. Kalau udah semua oke. Saya pilih tool masih diameter 10. Depth cut-nya misal 2 mili biar cepat. Aksi substitusi harus kita isi minimal 1. Oke.
Ini perlu kita ganti menggunakan off. Oke. Nah, setelah itu slot ini sudah selesai. Kita membuat drilling bagian depan. Kita pakai face drill. Kemudian saya klik arc center, saya kunci. Saya lihat dari top. Drillnya menggunakan tool drill diameter 10. Saya pilih drill diameter 10, oke. Kemudian saya edit. Next, misalnya toolnya dia number 7. Tentukan putaran, retract, fade. Finish. Kemudian depthnya minus 20. Back drill misalnya packnya 2 mili 2 mili. Oke. Sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita membuat drill yang pada diameter. Kita buat ke menu Z-axis drill, kemudian kita klik center dari drill tersebut, kemudian kalau sudah semua kita oke, menggunakan drill sama diameter 10. Kita langsung drill misalnya per 2 mili. Linking parameter ini kasih 20, 2 ini minus 15. Aksis rotary diameternya kita kasih minimal 1. Oke, seperti ini. Isometric. Kemudian coba kita verify. Drill, boring, kemudian mengerjakan heksagon. Heksagon luar, kemudian heksagon dalam, kemudian slot, kemudian setelah itu drill, dan drill yang
bagian diameter. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Jadi ini penjelasan tentang Mastercam LED yang 3 aksis.